Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarani Margarita, NIM 20201531341. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan UAS yang diberikan oleh Pak Amiruddin SPDI MPDI dengan mata kuliah Filsafat Umum. Soal pertama yaitu periodisasi dunia filsafat atau abad filsafat dikelompokkan menjadi 4 periode, mulai dari filsafat abad Yunani kuno sampai dengan filsafat abad ke-21 Masehi sekarang. Masing-masing periode mempunyai karakteristik atau ciri khas objek kajiannya masing-masing. Jadi Anda tuliskan dan Anda jelaskan. Yang A, nama atau istilah dari 4 periode tersebut. Jawabannya yang pertama yaitu periode Yunani kuno, periode Islam, masa Renaissance dan modern, dan terakhir yaitu periode kontemporer. Yang B, awal dan akhir dari 4 periode tersebut. Jawabannya yang pertama yaitu tentang Yunani kuno. Yunani kuno adalah tempat bersejarah di mana sebuah bangsa memiliki peradaban. Oleh karenanya, Yunani kuno sangat identik dengan filsafat yang merupakan induk dari ilmu pengetahuan. Padahal filsafat dalam pengertian yang sederhana sudah berkembang jauh sebelum para filsuf klasik Yunani menekuni dan mengembangkannya. Filsafat di tangan mereka menjadi sesuatu yang sangat berharga bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada generasi-generasi setelahnya. Ia ibaratkan pembuka pintu-pintu aneka ragam disiplin ilmu yang pengaruhnya terasa hingga sekarang. Menurut Bertrand Russell, di antara semua sejarah, tak ada yang begitu mencegangkan atau begitu sulit diterangkan, selain lahirnya peradaban di Yunani secara mendadak. Memang banyak unsur peradaban yang telah ada ribuan tahun di Mesir dan Mesopotamia, namun unsur-unsur tertentu belum utuh sampai kemudian bangsa Yunani lah yang menyempurnakannya. Seiring dengan berkembangnya waktu, filsafat dijadikan sebuah landasan berpikir oleh bangsa Yunani untuk menggali ilmu pengetahuan, sehingga perkembangan pada generasi-generasi setelahnya itu ibarat pembuka pintu-pintu aneka ragam disiplin ilmu yang pengaruhnya terasa hingga sekarang. Karena itu, periode perkembangan filsafat Yunani merupakan entry point untuk memasuki peradaban baru umat manusia. Zaman ini berlangsung dari abad 6 sebelum Masehi sampai dengan sekitar abad 6 Masehi. Zaman ini menggunakan sikap atau suatu sikap yang senang menyelidiki sesuatu secara kritis dan tidak menerima pengalaman yang didasarkan pada sikap menerima segitu saja, sehingga pada zaman ini filsafat tumbuh dengan subur. Yunani mencapai puncak kejayaannya atau zaman keemasannya. Berikutnya yaitu periode Islam. Tidak terbantahkan bahwa Islam sesungguhnya adalah ajaran yang sangat cinta terhadap ilmu pengetahuan. Hal ini sudah terlihat dari pesan yang terkandung dalam Al-Quran yang diwahyukan pertama kali kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu surat Al-Alaq dengan diawali kata perintah Iqra yang berarti bacalah. Khairah, intelektualitas di dunia Islam ini berkembang pada saat Eropa dan Barat mengalami titik kegelapan, sebagaimana dikatakan oleh Joseph Schumpeter dalam buku Magnum Opusnya, yang menyatakan ada great gap dalam sejarah pemikiran ekonomi selama 500 tahun, yaitu masa yang dikenal sebagai Dark Ages. Masa kegelapan Barat itu sebenarnya merupakan masa kegemilangan umat Islam, suatu hal yang berusaha disembunyikan oleh Barat karena pemikiran ekonomi Muslim pada masa inilah yang kemudian banyak dicuri oleh para ekonomi Barat. Secara historis, perkembangan filsafat dalam Islam dapat dikatakan dimulai oleh pengaruh kebudayaan Helenis yang terjadi akibat bertemunya kebudayaan Timur dan kebudayaan Barat. Pengaruh ini dimulai ketika Iskandar Agung, yang merupakan salah satu murid dari Aristoteles, berhasil menduduki wilayah Persia pada 331 sebelum Masehi. Peristiwa tersebut kemudian menjadi periode ini sebagai zaman keemasan dalam peradaban Islam. Ini sekaligus menunjukkan keterbukaan umat Muslim terhadap berbagai pandangan yang berkembang saat itu, baik dari para penganut keyakinan monoteis lainnya seperti kaum Yahudi yang mendapati posisi penting saat itu di negeri-negeri Islam, hingga kaum pagan yang terlihat dari ketertarikan umat Muslim terhadap literatur bangsa Yunani kuno yang mana sering diidentikan dengan ritual-ritual paganisme.
Kondisi tersebut memunculkan semakin banyaknya cabang-cabang keilmuan dalam dunia Islam yang tidak hanya bersifat teosentris dengan merujuk pada dalil-dalil Al-Quran dan Al-Hadis sebagai sumber kebenarannya oleh para mutakalim, tetapi juga bersifat antroposentris dengan rasio dan pengalaman empiris manusia sebagai landasan-landasan tanpa menegaskan dalil dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Pada periode ini, dunia Islam menghasilkan banyak filsuf, teolog sekaligus ilmuwan ternama seperti Ibnu Sina, Al-Farabi, Al-Kindi, Al-Ghazali, dan Ibnu Rushd. Berikutnya yaitu masa Renaissance dan modern. Misal sejarawan terkenal adalah orang pertama yang menggunakan istilah Renaissance. Para sejarawan biasanya menggunakan istilah ini untuk menunjukkan berbagai periode kebangkitan intelektual khususnya di Eropa dan lebih khusus lagi di Italia sepanjang abad ke-15 dan ke-16. Agak sulit menentukan garis batas yang jelas antara abad pertengahan, zaman Renaissance, dan zaman modern. Sementara orang menanggapi bahwa zaman modern hanyalah perluasan dari zaman Renaissance. Renaissance adalah periode perkembangan peradaban yang terletak di ujung atau sesudah abad ke-8 sampai muncul abad modern. Renaissance merupakan era sejarah yang penuh dengan kemajuan dan perubahan yang mengandung arti bagi perkembangan ilmu. Ciri utama Renaissance yaitu humanisme, individualisme, sekularisme, empirisme, dan rasionalisme. Sains berkembang karena semangat dan hasil empirisme, sementara Kristen semakin ditinggalkan karena semangat humanisme. Pengaruh ilmu pengetahuan Islam atas Eropa yang sudah berlangsung sejak abad ke-12 Masehi itu menimbulkan gerakan kebangkitan kembali atau pusaka Yunani di Eropa pada abad ke-14 Masehi. Berkembangnya pemikiran Yunani di Eropa kali ini adalah melalui terjemahan-terjemahan Arab yang dipelajari dan kemudian diterjemahkan kembali ke dalam bahasa Latin. Berikutnya yaitu periode kontemporer. Zaman ini bermula dari abad 20 Masehi dan masih berlangsung hingga saat ini. Zaman ini ditandai dengan adanya teknologi-teknologi canggih dan spesialisasi ilmu-ilmu yang semakin tajam dan mendalam. Pada zaman ini, bidang fisika menempati kedudukan paling tinggi dan banyak dibicarakan oleh para filsuf. Sebagian besar aplikasi ilmu dan teknologi di abad 21 merupakan hasil penemuan mutakhir di abad 20. Pada zaman ini, ilmuwan yang menonjol dan banyak dibicarakan adalah fisikawan. Bidang fisika menjadi titik pusat perkembangan ilmu pada saat ini. Istilah filsafat kontemporer adalah bagian dari terminologi teknis dalam filsafat yang mengacu pada periode tertentu dalam sejarah filsafat barat. Namun demikian, ungkapan ini sering diracunkan dengan filsafat modern atau yang mengacu pada periode sebelumnya dalam filsafat barat. Filsafat pasca modern atau yang mengacu pada kritik-kritik filsuf kontinental terhadap filsafat modern, dan penggunaan frase non-teknis yang mengacu pada kerja-kerja risalah filsafat terkini. Soal yang C, ciri khas atau pusat objek kajian filsafat dari 4 periode tersebut. Yang pertama yaitu periode Yunani kuno. Secara umum, karakteristik filsafat Yunani kuno adalah rasionalisme, yaitu suatu pemahaman tentang sebuah pengetahuan yang lebih mengutamakan akal atau logika. Berikutnya ciri khas filsafat Islam. Topik-topik yang terkandung dalam filsafat Islam bersifat religius, dimulai dengan mengesahkan Tuhan dan menganalisis secara universal, kemudian menggambarkan Allah yang Maha Esa, Agung dan Adil, bersifat abstrak dan suci, keesaan mutlak dan kesempurnaan total baginya. Ciri utama Renaissance yaitu humanisme, individualisme, sekularisme, empirisme, dan rasionalisme. Sains berkembang karena semangat dan hasil empirisme, sementara Kristen semakin ditinggal karena semangat humanisme. Yang terakhir yaitu ciri khas filsafat kontemporer, juga bisa diartikan dengan cara seperti itu, yaitu cara pandang dan berpikir mendalam menyangkut kehidupan pada masa saat ini. Oleh karenanya, filsafat kontemporer merupakan ekstensifikasi dari pemikiran manusia dari hal-hal yang umum menjadi yang sangat khusus dan terkait dengan hal khusus lainnya. Soal yang D, 3 sebutkan
tiga orang filsuf yang hidup dan populer pada masing-masing periode tersebut, serta pemikiran mereka masing-masing. Jawabannya yang pertama yaitu pada masa periode Yunani kuno. Yang pertama yaitu Pythagoras. Pythagoras berpendapat ia percaya bahwa angka bukan unsur seperti udara dan air merupakan prinsip semua benda. Modifikasi angka sedemikian rupa menjadi keadilan, yang lain menjadi jiwa dan nalar, yang lain lagi menjadi kesempatan, dan sama halnya hampir semua benda yang lain secara angka bisa dijelaskan. Benda yang lain secara angka bisa dijelaskan. Bagi Pythagoras, angka adalah materi dan makna kosmos. Ia berpendapat bahwa genap dan ganjil secara bersama-sama menghasilkan kesatuan, dan kesatuan itu menghasilkan angka yang merupakan sumber semua benda. Berikutnya yaitu Heraklitus 544–484 sebelum Masehi. Heraklitus menyatakan bahwa engkau tidak dapat terjun ke sungai yang sama dua kali karena air sungai itu mengalir. Menurut Heraklitus, alam semesta ini selalu dalam keadaan berubah. Sesuatu yang dingin berubah menjadi panas, begitupun sebaliknya. Itu berarti bila kita hendak memahami kehidupan kosmos, kita harus menyadari bahwa kosmos itu selalu bergerak dan menghasilkan perlawanan. Pernyataan itu mengandung pengertian bahwa kebenaran selalu berubah. Berikutnya yaitu Sokrates. Sokrates menggunakan metode yang bersifat praktis. Metode yang digunakan Sokrates disebut dialektika, dari kata kerja Yunani dialektai, yaitu melalui percakapan-percakapan dan menganalisis pendapat-pendapat tentang salah satu dan tidak salah, adil dan tidak adil, berarti dan pengecut, dan lain-lain. Sokrates menganggap jawaban pertama sebagai hipotesa, dan dengan jawaban-jawaban lebih lanjut yang menarik, konsekuensi yang dapat disimpulkan dari jawaban-jawaban tersebut. Jika hipotesa pertama tidak dapat dipertahankan karena menghasilkan konsekuensi yang mustahil, maka diganti dengan hipotesa lain. Lalu hipotesa kedua ini diselidiki dengan jawaban-jawaban lain. Tokoh yang ada di periode Islam yaitu yang pertama ada Al-Kindi, berpendapat bahwa ajaran agama Islam sebenarnya tidak berbeda jauh dengan Islam, filsafat atau falsafah, sehingga keduanya bukanlah dua hal yang bertentangan. Tidak hanya cerdas sebagai filsuf atau pemikir Islam yang diakui oleh bangsa Barat, Al-Kindi juga menghasilkan banyak karya dalam bidang ilmu pengetahuan lainnya seperti aritmatika dan musik. Yang kedua yaitu Al-Farabi. Al-Farabi juga berpendapat bahwa pada hakikatnya filsafat itu memiliki satu tujuan, yaitu untuk mencari kebenaran dari suatu hal. Dan yang ketiga yaitu Ibnu Rushd, berpendapat bahwa akal pikiran bekerja dengan didasari oleh pengertian umum atau majani kuliah, dan di dalamnya tercangkup hal-hal yang bersifat partial atau disebut juziah. Yang berikutnya yaitu pada masa Renaissance dan modern, yaitu yang pertama Roger Bacon. Ia berpendapat bahwa pengalaman atau empirik menjadi landasan utama bagi awal dan ujian akhir bagi semua ilmu pengetahuan. Yang berikutnya itu Copernicus. Ia mengajukan pendapat yang asing bagi pendapat umum pada masa itu. Ia mengatakan bahwa bumi dan planet semuanya mengelilingi matahari, sehingga matahari menjadi pusat heliocentrisme. Pendapat ini berlawanan dengan pendapat umum yang berasal dari Hipparchus dan Ptolemeus yang menganggap bahwa bumi sebagai pusat alam semesta atau geosentrisme. Yang terakhir yaitu Tycho Brahe. Ia tertarik pada sistem astronomi baru yang diperkenalkan oleh Copernicus. Ia membuat alat-alat berukuran besar untuk mengamati benda angkasa secara lebih teliti. Yang terakhir yaitu periode kontemporer. Yang pertama yaitu Gottlob Frege. Ia mengembangkan analisis penting tentang bahasa, konsep, penilaian, dan struktur logis kalimat-kalimat. Pemikirannya ini ditulisnya dalam karya-karya seputar teori makna. Ia menjalin relasi personal dengan filsuf-filsuf besar seperti Russell, Wittgenstein, dan Rudolf Carnap. Berkat jasa filsuf-filsuf ini, pemikiran Frege setelah ia meninggalkan dunia berpengaruh secara global terhadap filsafat bahasa dan filsafat analitis.
Yang berikutnya yaitu Sigmund Freud adalah seorang dokter ahli saraf. Di tempat praktek dokter, ia sering dikonfrontasi dengan persoalan gangguan dan penyakit psikis. Persoalan ini mendorong untuk mengembangkan teori revolusi jiwa manusia dalam hubungan dengan ketubuhan dan dimensi perasaan manusia, terutama naluri seksual. Yang terakhir yaitu Albert Einstein mengembangkan teori tentang relasi antara ruang dan waktu, cahaya dan massa atau berat yang kemudian dikenal dengan teori relativitas. Di satu sisi, teori ini melahirkan sebuah pemahaman baru tentang pengaruh timbal balik yang sangat erat antara keempat unsur di atas. Di sisi lain, memunculkan penilaian metodologis yang baru tentang ketergantungan teori-teori fisika dari hitungan-hitungan geometris. Soal yang kedua, salah satu periode filsafat adalah abad pertengahan. Pada periode ini, filsafat di belahan dunia barat mengalami kemunduran dibandingkan dengan periode sebelumnya. Sehingga abad ini juga dikenal dengan istilah abad kegelapan. Namun di belahan dunia Islam, filsafat mengalami kemajuan yang sangat pesat. Sehingga pada periode ini bermunculan para filsuf Islam atau filsuf Muslim. Anda tuliskan dan jelaskan A. Mengapa abad pertengahan disebut juga dengan abad kegelapan dan apa yang terjadi dengan filsafat pada saat itu? Jawabannya, filsafat barat abad pertengahan 476 sampai 1492 juga dapat dikatakan sebagai abad gelap, karena pendapat ini didasarkan pada pendapat sejarah gereja. Memang pada saat itu, tindakan gereja sangat membelenggu kehidupan manusia, sehingga manusia tidak lagi memiliki kebebasan untuk mengembangkan potensi yang terdapat dalam dirinya. Juga para ahli pikir pada saat itu tidak memiliki kebebasan berpikir. Apabila terdapat pemikiran-pemikiran yang bertentangan dengan ajaran gereja, orang yang mengemukakan akan mendapatkan hukuman berat. Pihak gereja melarang diadakan penyelidikan berdasarkan rasio terhadap agama. Karena itu, kajian terhadap agama atau teologi yang tidak berdasarkan ketentuan gereja akan mendapatkan larangan yang ketat. Yang berhak melaksanakan penyelidikan terhadap agama hanyalah pihak gereja. Sedangkan ciri-ciri pemikiran filsafat barat abad pertengahan adalah cara berfilosofatnya dipimpin gereja, berfilosofat di dalam lingkungan ajaran Aristoteles, bersifat dengan peretologan Augustinus dan lain-lain. Masa abad pertengahan ini juga dapat dikatakan sebagai suatu masa yang penuh dengan upaya mengiringi manusia ke dalam kehidupan atau sistem kepercayaan yang picik dan fanatik, dengan menerima ajaran gereja secara membabi buta. Karena itu perkembangan ilmu pengetahuan terhambat. Pertanyaan yang B, mengapa dan bagaimana filsafat Islam pada abad itu bisa mengalami perkembangan yang sangat pesat? Apa yang dilakukan oleh para pengusaha dan filsuf Muslim pada saat itu? Jawabannya, perannya dalam peradaban Islam pada abad ke-9 Masehi, yaitu di masa pemerintahan Abbasiyah, filsafat muncul dalam gelangga pemerintahan Islam. Rupanya sebelum itu, filsafat merupakan sesuatu yang belum matang di kalangan kaum muslimin. Dari abad ke-9 sampai abad ke-12, filsafat berkembang dengan suburnya dalam khazanah ilmu pengetahuan dan masyarakat Islam. Masa ini adalah masa perkembangan filsafat yang tiada taranya dalam dunia Islam. Dunia Islam telah melahirkan ahli-ahli filsafat Islam yang banyak jumlahnya, bahkan ada yang sampai diberi julukan sebagai guru kedua filsafat, yaitu Al-Farabi. Guru pertamanya adalah Aristoteles, dan sampai saat ini belum ada guru ketiganya. Demikianlah hanya filsafat mengalami perkembangan yang pesat di dunia Islam, yaitu pada masa pemerintahan Abbasiyah. Pertanyaan C, 5 filsuf Muslim yang populer pada abad pertengahan itu serta keahlian mereka masing-masing. Jawabannya, yang pertama yaitu Al-Farabi 872 sampai 951 Masehi. Abu Nars Muhammad Al-Farabi juga dikenal dalam bahasa Arab sebagai Al-Mu'allim Al-Tahni. Ia adalah salah satu filsuf muslim terbesar di dunia. Dia berkontribusi dalam filsafat matematika, musik, metafisika, serta politik. Al-Farabi disebut Muqtadar Khan sebagai muslim pertama yang secara eksplisit mempertimbangkan manfaat demokrasi. Bagi seseorang yang berpendapat bahwa Islam dan demokrasi itu cocok, sangat menyenangkan membaca pandangan tentang demokrasi yang sangat positif.
Pandangan Al-Farabi mengemukakan bahwa masyarakat demokrasi berpotensi menjadi masyarakat yang berbudi luhur, karena orang-orang baik memiliki kebebasan untuk mengejar kebaikan. Pemikiran Al-Farabi mencerahkan tentang pemerintahan yang adil dalam demokrasi dan mendorong manusia untuk berpikir independen. Yang kedua yaitu Al-Ghazali 1058-1111 Masehi. Abu Hamid Al-Ghazali adalah salah satu ulama terpenting dalam pemikiran Islam. Dia adalah seorang filsuf, seorang sarjana hukum, dan seorang teolog. Lalu menjelang akhir hidupnya ia menjadi seorang pemikir mistik. Bagi Muslim, Al-Ghazali adalah teladan seorang pembaru Islam. Dia telah mencoba menengahi perpecahan saat ada banyak perselisihan pada zamannya, yaitu antara filsuf dan teolog, antara rasionalis dan tradisionalis, serta mistik dan ortodoks. Kedewasaan pemikiran Al-Ghazali sangat menarik. Setelah krisis intelektual dan kebangkitan spiritualnya, ia menjadi lebih seperti Syekh Rabbani dari India yang menyeimbangkan syariah dan tarekat atau hukum dan mistisisme. Yang ketiga yaitu Ibnu Rushd 1126-1198 Masehi. Ibnu Rushd yang dikenal di barat sebagai Averroes yang mungkin memiliki pengaruh lebih besar pada agama dan filsafat barat daripada terhadap pemikiran Islam. Beberapa sejarawan muslim menggambarkan barat modern yang tercerahkan sebagai imajinasi Averroes. Bersama-sama dua karya klasik Ibnu Rushd dan Al-Ghazali menjadi sorotan dalam warisan filosofis Islam. Yang keempat yaitu Ibnu Arabi 1165-1240 Masehi. Ibnu Arabi barangkali adalah pemikiran filosofis muslim yang paling unik, paling membingungkan, dan sekaligus paling mendalam. Dia bukanlah seorang filsuf muslim rasional seperti Al-Farabi atau Ibnu Rushd. Ibnu Arabi mungkin adalah pemikiran postmodern dan feminis pertama dalam warisan intelektual manusia. Ibnu Arabi memberikan penjelasan yang paling meyakinkan tentang tujuan dan makna terciptanya sebagian penyikapan diri atau tajali Tuhan yang berkelanjutan. Yang terakhir yaitu Ilmu Khaldun 1332-1406 Masehi. Ibnu Khaldun adalah syekh dari semua ilmuwan sosial. Dia adalah seorang filsuf muslim dalam bidang sejarah dan ilmuwan sosial pertama. Ibnu Khaldun dikreditkan sebagai pelapor filsafat sejarah menurut Muslim yang memberikan pendekatan sejarah secara empiris dan memperlakukan sumber secara kritis. Dia adalah pemikir Islam besar pertama yang menekankan kepemikiran empiris daripada teori normatif. Ia mengembangkan metode historiografi yang menyangkal mitos dan kepalsuan. Ibnu Khaldun memberikan 3 kontribusi yang sangat penting untuk ilmu sosial, yaitu menekankan pentingnya fakta empiris, mengembangkan teori perubahan, dan mengidentifikasi solidaritas kesukuan sebagai pendorong perubahan. Soal yang ketiga, Anda jelaskan secara rasional pandangan atau pendapat Islam tentang filsafat. Dibolehkan atau dilarang, sekaligus tuliskan pula dalil atau nasnya yang relevan. Jawabannya, menurut saya belajar filsafat sah-sah saja. Filsafat mengajarkan orang yang bergelut di dalamnya untuk bersifat kritis dan berpikir ilmiah. Kita lebih senang berpikir secara logis dan bertindak secara logis. Maka ilmu filsafat cukup penting untuk dipelajari, utamanya bagi orang-orang yang sudah mumpuni dalam bidang agama. Ayat Al-Quran yang mengandung perintah berpikir kritis, yaitu Quran Surah Al-Imran ayat 190-191. Artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan penggantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan berdiri, duduk, dan berbaring, dan memikirkan pencipta langit dan bumi. Atau serayu berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau ciptakan semua ini dengan sia-sia, Maha Suci Engkau, lindungilah kami dari siksa api neraka." Pandangan yang dikemukakan oleh Imam Ghazali, beliau mengatakan, ilmu filsafat perlu untuk dipelajari, akan tetapi orang mempelajari ilmu filsafat haruslah orang yang memiliki kecerdasan yang memadai dan telah memiliki pemahaman yang cukup mengenai Quran dan hadis.
Beberapa contoh ayat Al-Quran yang memerintahkan manusia berpikir tentang alam, diri sendiri, umat terdahulu, dan pranata atau lembaga sosial dikemukakan oleh berikut ini dalam surat Ar-Rum ayat 8 yang artinya, dan mengapa mereka tidak memikirkan tentang atau kejadian diri mereka? Allah tidak menjadikan langit dan bumi apa yang ada di antara keduanya melainkan dengan tujuan yang benar dan waktu yang ditentukan, dan sesungguhnya kebanyakan di antara manusia benar-benar ingkar akan pertemuan dengan Tuhannya. Soal yang keempat yaitu idealisme dan materialisme adalah dua aliran filsafat yang selalu bertentangan sejak dulu, bahkan sampai sekarang. Terutama dalam merumuskan kebenaran realitas. Anda jelaskan konsep kebenaran realitas yang ditawarkan oleh masing-masing aliran filsafat idealisme dan materialisme tersebut, serta tuliskan pula para tokoh masing-masing aliran tersebut. Dengan ringkas, idealisme mengatakan bahwa realitas terdiri atas ide-ide, pikiran-pikiran, akal atau jiwa, dan bukan benda, material, dan kekuatan. Idealisme menekankan segala hal yang lebih dahulu daripada materi. Jika materialisme mengatakan bahwa materi adalah real dan akal adalah fenomena yang menyertai, maka idealisme mengatakan bahwa akal itulah yang real dan materi adalah produk sampingan. Dengan begitu, maka idealisme mengandung pengingkaran bahwa dunia ini pada dasarnya adalah sebuah mesin besar dan harus ditafsirkan sebagai materi, mekanisme atau kekuatan saja. Idealisme adalah suatu pandangan dunia atau metafisika yang mengatakan bahwa realitas dasar terdiri atas atau saat erat hubungannya dengan ide, pikiran, atau jiwa. Dunia mempunyai arti yang berlainan dari apa yang tampak pada permukaannya. Dunia dipahami dan ditafsirkan oleh penyelidik tentang hukum, pikiran, kesadaran, dan tidak hanya oleh semata. Tokoh-tokohnya yaitu Plato, Immanuel Kant, Pascal, David Hume, dan Al-Ghazali, atau nama lengkapnya yaitu Abu Hamid Muhammad Ibnu Muhammad yang bergelar Hujatul Islam. Materialisme tidak mengakui entitas-entitas non-material seperti roh, hantu, setan, dan malaikat. Pelaku-pelaku imaterial tidak ada Tuhan atau dunia adikodrati. Realitas satu-satunya adalah materi, dan segala sesuatu merupakan manifestasi dari aktivitas materi. Materi dan aktivitasnya bersifat abadi, tidak ada pergerakan pertama atau sebab pertama. Tidak ada kehidupan, tidak ada pikiran yang kekal. Semua gejala berubah akhirnya melampaui eksistensi yang kembali lagi ke dasarnya material primordial abadi dalam suatu peralihan wujud abadi dari materi. Tokoh-tokohnya itu yang pertama, Demokritos, Juliette de la Mettrie, Ludwig Feuerbach, dan Karl Marx. Soal yang kelima yaitu rasionalisme dan empirisme adalah dua aliran filsafat yang juga selalu berseberangan ide. Gagasan-gagasan dan pemikirannya, misalnya mereka berbeda pendapat tentang sumber pengetahuan atau sumber kebenaran yang mencukupi dan layak dipercaya. Anda jelaskan pemikiran atau gagasan dua aliran filsafat tersebut berdasarkan masalah di atas. Selanjutnya, Anda kritis ide atau pemikiran kedua aliran tersebut, ada kekurangannya dan apa kelebihannya, serta juga lupa tuliskan pula para tokoh masing-masing aliran tersebut. Jawaban: secara epistemologis, paling tidak ada dua aliran filsafat pengetahuan yang berkembang mengkaji tentang bagaimana timbulnya prosedur dan apa yang disebut kebenaran itu, yakni aliran rasionalisme dan empirisme. Kedua aliran ini berkontribusi terhadap perkembangan filsafat matematika. Rasionalisme adalah suatu aliran filsafat yang berupaya untuk memperluas metodologi yang dipersepsikan dari matematika ke seluruh ilmu pengetahuan. Sementara pada kutub yang lain, empirisme berpandangan bahwa sumber pengetahuan adalah pengalaman indrawi, bukan penalaran murni. Dua aliran tersebut di atas berbeda dalam hal status penalaran tentang ide-ide. Tetapi terdapat kesamaan dan kesepakatan dalam pernyataan filosofis tentang matematika. Baik kaum rasionalisme maupun empiris memandang matematika berhubungan dengan besaran-besaran fisika atau objek-objek yang diperluas. Objek-objek ini dialami secara empirik. Demikian pula seorang empiris akan sepakat dengan rasionalis bahwa setelah ide yang relevan didapatkan, maka perolehan pengetahuan matematis akan bersifat independen dari sebarang pengalaman yang lebih lanjut.
Tokoh-tokoh penting rasionalisme yang pertama yaitu Blaise Pascal, Christian Wolff, René Descartes, Baruch Spinoza, dan Leibniz. Berikutnya ada tokoh-tokoh empirisme yang pertama yaitu ada David Hume, George Berkeley, dan John Locke. Ajaran empirisme memberikan kebimbangan kepada sains dan agama pada zaman modern filsafat sehingga dapat diasumsikan mengecilkan peranan akal. Baiklah, sekian jawaban dari saya. Maaf bila ada kesalahan kata yang saya gunakan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.